Shalom, selamat pagi bagi kita semua anak-anak. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini Bapak sendiri yang akan masuk membagikan materi pembelajaran bagi kita semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari buku pelajaran kita dari bab 9 dengan tema apakah anak SMA boleh berpacaran? Pembahasan mengenai pacaran merupakan topik yang cukup penting mengingat remaja SMA kelas 10 umumnya sudah membangun sebuah hubungan pacaran. Masih banyak orang tua di kota-kota kecil yang memandang bahwa berpacaran pada usia remaja bukanlah hal yang lazim. Pembahasan lebih ditekankan kepada pemahaman konsep tentang berpacaran, menggali pemahaman dan pengalaman peserta didik mengenai berpacaran, kemudian memberikan penjelasan dari isi Alkitab tentang manusia yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, siapa di antara kita semua kelas 10 di sini yang belum pernah mendengar kata pacaran? Bapak yakin pasti semua kalian sudah pernah mendengar kata pacaran. Bahkan mungkin saat ini kalian sedang menjalani hubungan ataupun berpacaran dengan lawan jenis kalian. Pandangan Alkitab mengenai berpacaran itu, Alkitab itu memberikan penguatan tentang membangun persahabatan dan pacaran. Ya. Jadi dalam Alkitab itu diajarkan tentang persahabatan dan pacaran di mana dalamnya ada kasih. Berpacaran itu sebenarnya dapat diartikan bahwa hubungan persahabatan yang lebih khusus, ini lebih khusus ya, antara laki-laki dan perempuan di mana mereka membangun relasi saling mengasihi, menolong, saling menghargai dan menghormati harkat dan martabat dari si laki-laki dan si perempuan. Nah, ada begitu banyak definisi tentang cinta dari pakar psikologi atau filsuf, bahkan para penyiar. Berikut ini ada definisi mereka. Yang pertama itu ada Robert Steinberg, seorang psikologi yang mengatakan bahwa cinta adalah persahabatan dan keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus dengan seseorang. Yang kedua ada Ashley Montagu, di mana seorang psikolog ini mengatakan bahwa cinta adalah perasaan memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam, mengasihi, disertai rindu, dan hasrat yang menggebu terhadap seseorang. Berarti menurut Ashley ini cinta itu bukan bisa berdasarkan cinta pada pandangan pertama, karena dia menyukai secara mendalam. Lalu yang ketiga ada Plato, di mana Plato ini seorang filsuf Yunani kuno yang mengatakan bahwa cinta adalah sebuah hasrat dan usaha yang dibuat untuk memiliki yang dicintainya. Yang keempat ada Khalil Gibran. Khalil Gibran ini sang pujangga terkenal. Dia mengatakan bahwa cinta adalah perasaan kasih sayang yang paling murni dan dalam antar manusia. Kasihnya murni ya menurut Khalil Gibran ini. Sedangkan menurut Plato itu, kalau kau mencintai seseorang, kau harus memiliki usaha yang bulat untuk mendapatkan orang yang kau cintai itu. Jadi kalau kamu misalkan mencintai lawan jenismu, tetapi kamu tidak berjuang untuk menggapainya, berarti kamu tidak mencintainya. Nah, dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Baiklah kita menjadikan kepada manusia itu seorang pendamping, penolong yang sepadan dengan dia. Karena jika manusia seorang diri, maka tidak akan ada generasi baru. Alkitab sangat mendukung bahwa ada hubungan antara lelaki dengan perempuan. Karena Allah sendiri melihat ketika dalam masa penciptaan di Kejadian, Allah sendiri melihat semua baik. Tetapi Allah melihat bahwa manusia itu, laki-laki itu membutuhkan yang namanya pasangan ataupun seorang wanita sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Yang dimana nanti mereka akan dikatakan beranak cucu dan berkembang biaklah. Penuhilah bumi. Apa kata Alkitab mengenai cinta dan persahabatan? Di dalam Alkitab sebenarnya tidak ada dibahas secara khusus mengenai berpacaran ini. Akan tetapi di dalam Alkitab ini berbicara mengenai cinta dan sahabat.
Karena sebenarnya di dalam berpacaran itu ada unsur cinta dan persahabatan. Makanya ada dibilang cinta kepada sahabat. Nah, di dalam Alkitab mengenai persahabatan, sebenarnya ada banyak muncul mengenai tentang ayat-ayat tentang persahabatan. Contohnya, di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17, di mana dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, di dalam persahabatan itu harus ada kasih setiap waktu. Dan dalam Amsal 27 ayat 10a, jangan engkau meninggalkan temanmu. Kalau dari kedua ayat ini bisa kita perhatikan bahwa kalau katanya di dalam berpacaran ada sahabat, berarti kita harus menaruh kasih setiap waktu. Sedangkan di dalam 1 Korintus 15 anak-anak ayat 33 dikatakan bahwa janganlah kamu sesat sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebenarnya ayat ini menjelaskan jika kita salah dalam memilih teman, pacar atau sahabat, maka kita yang dulunya baik bisa berubah menjadi buruk karena kita salah pergaulan. Maka dari itu jikalau kamu mungkin sekarang sedang melakukan hubungan atau berpacaran, perhatikan bagaimana kelanjutan dan perkembangan dari hubungan kalian ini. Apakah kamu mengalami perkembangan yang baik atau kamu semakin buruk? Kalau kamu semakin buruk, tinggalkan. Nah, kita lanjut. Beberapa kata Yunani yang terjemahkan mengenai cinta dan kasih. Yaitu yang pertama, ada agape, cinta ilahi yang tidak menuntut balas. Agape ini itu merupakan cinta Allah kepada kita, di mana Dia mengorbankan nyawanya dan tanpa menuntut balas bagi setiap kita atas apa yang telah Ia korbankan. Sedangkan yang kedua, cinta philia, itu cinta kasih persahabatan dengan teman, di mana sebenarnya di sini pasti ada konflik dan permasalahan. Yang keempat, itu storge, di mana cinta kasih antara orang tua dengan anak dan antar sesama manusia. Yang keempat, ada eros, cinta birahi antara laki-laki dan perempuan. Di dalam berpacaran ada 3 elemen dasar dalam berpacaran, yaitu yang pertama, unsur komitmen. Artinya unsur komitmen ini untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang sahabat. Kamu sebagai pacar, menaruh kasih setia setiap waktu, menghargai, menolong, dan membawa kepada jalan yang benar. Nah, jikalau kamu memang ingin melakukan sebuah hubungan berpacaran, kamu harus punya unsur komitmen ini. Bahwa kamu akan komitmen bertanggung jawab sebagai pacar, menaruh kasih setiap waktu, dan menghargai dia, dan membawa pasangan kamu itu ke jalan yang benar. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 33 tadi. Dan elemen yang kedua, yaitu unsur perhatian dan kepedulian untuk kebaikan serta ketentraman sahabatnya ataupun pasangannya. Kamu berpacaran artinya kamu membuat sebuah kenyamanan. Lalu unsur elemen yang ketiga yaitu unsur kasih sayang yang tulus. Cinta itu mencakup seluruh aspek hidup manusia. Jadi itu bukan soal sekedar hasrat, birahi, ataupun emosional. Berbicara tentang aspek hidup manusia berarti kalian di dalam cinta kasih itu harus mencakup mengenai tentang kesehatan kalian, kehidupan pribadi kalian, perkembangan rohani dan spiritual kalian, dan banyak lainnya. Nah, tetapi cinta itu, kasih itu, ekspresi hidup dalam hubungan antara manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Rasa tertarik kepada seorang lawan jenis bukanlah suatu dosa. Manusia tidak hanya diciptakan berpasangan, tetapi juga dianugerahi dengan kelengkapan tubuh. Pacaran itu untuk mempersiapkan pernikahan dan dilakukan oleh 2 orang yang sudah dewasa. Daya pikat dan daya tarik seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 13-14. Selanjutnya kitab Kidung Agung menggambarkan daya tarik seksual dan kemolekan tubuh manusia sebagai anugerah yang turut menyemarakkan kehidupan. Semua penjelasan ini mengarah kepada satu titik,
bahwa tubuh manusia beserta keindahan dan daya tariknya, termasuk rasa tertarik kepada lawan jenis, adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Hal ini merupakan anugerah. Jadi, perasaan tertarik kepada lawan jenis karena fisiknya, sikapnya, imannya adalah sesuatu yang alami dan bukanlah dosa.